Nah, ini di Permendagri 108, kalau di pasal 11-nya di awal, sebelum dihubungkan dengan masalah perpindahan penduduk, alasan kita melakukan perubahan kartu keluarga baru yang mengganti alamat kakaknya adalah karena dicetaknya kartu keluarga baru dengan akibat dari terjadinya peristiwa kependudukan. Kemudian ada juga terjadi peristiwa penting, ya, misalnya perkawinan, atau misalnya terjadi perubahan kartu keluarga karena misalnya ada pertambahan anggota keluarga dengan kelahiran anak, ya. Kemudian definisinya peristiwa kependudukan terdiri dari diantaranya pindah penduduk baik dalam wilayah maupun pindah antar negara, ya. Lalu pindah penduduk pada pasal ini ada beberapa hal yang menjadi ketentuan, yaitu pindahan penduduk terhadap anak yang berumur kurang dari 17 tahun nanti akan dibuatkan menumpang ke kakak yang berbeda dengan kakak orang tuanya di awal, ya. Nanti kita bahas juga ada beberapa persyaratan dan tata cara yang khusus untuk itu. Kemudian pindah penduduk kepada kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun, namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 tahun. Maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 tahun itu menumpang ke kakak lain. Ya, itu ada perlakuan khusus juga. Ya, makanya berbeda nanti perlakuannya bagi yang berpindah seluruhnya budaya dan kepala keluarga dengan seluruh anggota yang ada di dalam kakak yang lama dibandingkan misalnya hanya anggota keluarga. Itu pun ada yang anggota keluarga yang memang sudah dewasa 17 tahun atau ada anggota keluarga yang masih berumur kurang dari 17 tahun. Ya, dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak, ya, dari orang tua atau wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga yang ditumpang kartu keluarganya, ya. Nah, pada pasal 28 pendaftaran perpindahan penduduk yang didasarkan pada klasifikasi tadi sudah saya singgung di awal, dilengkapi dengan syarat lain, yaitu surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya. Jadi saya contohkan, saya pribadi nih baru pindah dari salah satu kota di Sumatera Utara berpindah ke kota Jakarta Selatan. Ya, di alamat Jakarta Selatan saya masih akan melakukan bertempat tinggal atau berdomisili di rumah yang saya kontrak, ya, dengan alasan apapun, misalnya karena belum punya rumah di Jakarta, maka si pemilik rumah kontrakan saya harus memohon kesediaan dari pemilik rumah kontrakan untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan menggunakan alamat rumah yang saya kontrak atau saya sewa itu sebagai alamat pada dokumen kependudukan saya, ya. Jadi supaya Bapak Ibu mungkin bisa sama-sama memahami posisi dari para pemilik rumah ini. Ada beberapa hal yang sering kami mendapat informasi, bahkan pengaduan rumah-rumah yang dikontrak itu dijadikan sebagai alamat rumah penyewa atau pengontrak, tetapi kemudian yang bersangkutan dalam beberapa waktu kemudian pindah ke tempat lain tanpa melapor. Padahal dia mungkin meninggalkan hutang, melakukan tindak kriminal dan lain-lain, atau melakukan bias-bias perilaku yang lain, ya. Nah, ini menjadi dasar filosofis kenapa kita buatkan ini sebagai syarat, ya. Dan bukan hanya di wilayah Jakarta, Bapak Ibu, ya. Peraturan Permendagri 108/2019 ini berlaku di seluruh wilayah NKRI. Dan teman-teman kami di instansi pelaksana Dinas Dukcapil, ya, kepada Bapak Ibu yang masyarakat umum yang hadir pada Zoom ini, kami sampaikan bahwa ini juga sudah menjadi concern, perhatian khusus dari teman-teman aparatur instansi pelaksana di Dinas Dukcapil. Nah, ini, ya. Kemudian definisi peristiwa kependudukan, yaitu kejadian dialami penduduk yang harus dilaporkan, ya, sebagaimana esensi tugas atau nomenklatur kami di instansi atau Dinas Dukcapil, ya, kependudukan dan pencatatan sipil. Melakukan apa? Pencatatan atas dua esensi peristiwa, yaitu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan itu, ya, nanti produknya produk-produk yang dikelola atau diterbitkan oleh teman-teman yang membidangi pendaftaran penduduk atau Dapduk, ya. Kemudian peristiwa penting itu nanti produk-produknya menerbitkan, mengelola misalnya produk-produk akta seperti peristiwa penting kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan lain-lain, ya. Perubahan status kewarganegaraan juga. Nah, poinnya, jika ada peristiwa kependudukan, peristiwa penting, maka kami sangat mendorong Bapak Ibu anggota masyarakat
ya secara umum ini agar melaporkan ke Dinas Dukcapil. Ke depan kita akan membahas juga nanti itu kenapa sih kami harus laporkan, kenapa harus memutakhirkan data ya ke Dinas Dukcapil. Karena sekarang Dinas Dukcapil sudah bekerja sama dengan ribuan lembaga pengguna yang terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat. Jadi kalau berbeda nanti misalnya dokumen, misalnya KTP Bapak Ibu bawa, berbeda dengan elemen data yang dibaca oleh teman-teman lembaga pengguna, misalnya elemen alamatnya, ya itu nanti layanan administrasi, layanan kelangsungan hidup Bapak Ibu seperti BPJS, kemudian misalnya perbankan, asuransi dan yang lain-lain itu akan terganggu. Ya karena Bapak Ibu akan reject, akan ditolak, rejected ya. Nah, penekanan lain pada pasal tadi di pasal 28. Nah, sekarang di pasal 29 Permendagri 108 masih terkait dengan pindah dalam satu kabupaten kota, maka persyaratannya penduduk harus mengisi formulir F103. Petugas melakukan verifikasi dan validasi, kemudian menginput data berdasarkan formulir, sekali lagi berdasarkan formulir. Ini harus menjadi perhatian teman-teman di instansi pelaksana juga, aparat pengelola pindah data. Diproseslah penerbitan surat pindahnya itu berdasarkan formulir. Ada banyak teman-teman yang kemudian terlaporkan karena memproses penerbitan surat keterangan pindah, ya, yang dimohonkan itu misalnya 2 atau 3 dari antara 5 dalam kartu keluarga, tetapi diprosesnya seluruhnya mulai dari kepala keluarga sampai semua anggotanya. Jadi teman-teman, nanti kami akan tampilkan juga sekali lagi formulir F103 ini supaya kita sama-sama mencermati ya. Nah ini bisa, nggak apa-apa kita buka-bukaan, mungkin ada masyarakat umum yang juga sedang berproses berpindah dalam kaitan dengan judul kita, kegiatan judul DMM kita sore hari ini, tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di instansi pelaksana. Itu menjadi autokoreksi bagi kita dan supaya sama-sama kita tidak terjebak dalam misalnya pelanggaran hukum administrasinya atau bahkan ada gugatan dalam kaitan dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian layanan terintegrasinya Dinas Dukcapil kepada Bapak Ibu ya, masyarakat umum khususnya, dalam memohonkan surat pindah dan dengan mengisi formulir ini dan sudah diterbitkan SKPWNI-nya, kemudian di daerah tujuan ya, Dinas Dukcapil itu akan menerbitkan kartu keluarga, karena kartu keluarga yang lama kan pasti berbeda alamatnya dengan kartu keluarga yang di daerah yang baru, alamat yang baru. Kemudian KTPL, demikian halnya elemen alamat pada KTPL juga akan berubah. Atau KIA ya, bagi anak yang masih berusia, yang ikut pindah tapi masih belum berusia wajib KTP atau masih anak ya, di bawah 17 tahun yang sudah punya KIA, nanti KIA-nya juga harus dan akan dicetak oleh teman-teman Dinas Dukcapil di alamat daerah tujuan. Lalu mengadir KK dengan alamat lama bagi anggota keluarga yang tidak pindah. Untuk yang tidak pindah, kalau ada Bapak Ibu yang sudah misalnya di daerah tujuan, tetapi di dalam kartu keluarga yang lama, sebenarnya masih ada juga anggota keluarga di dalam KK yang lama itu yang tidak ikut pindah ke daerah tujuan, maka KK yang lama juga harus diupdate, di mana nama Bapak Ibu yang sudah pindah ke daerah tujuan kan akan hilang dari kartu keluarga yang lama, yang masih ada anggota keluarga yang tertinggal di sana. Ya, nah ini yang sering tidak dilakukan, makanya sebetulnya ini bagian dari pemutakhiran data yang harus dilakukan oleh teman-teman Dinas Dukcapil atau kabupaten kota yang disampaikan. Jadi menjadi perhatian yang menjadi penekanan kami di sini bagi teman-teman daerah instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil daerah asal yang menerbitkan SKP, silakan melakukan verifikasi dan validasi posisi anggota atau posisi kartu keluarga yang ada anggota keluarganya memohonkan SKPWNI, apakah di dalam permohonan 103 yang dimohonkan dari daerah tujuan itu memohonkan perpindah seluruhnya atau tidak. Kalau masih ada yang tertinggal di situ, maka kartu keluarga lama harus dimutakhirkan dengan mencetak KK baru yang menghilangkan nama yang pindah. Kalau keluarga baru, kalau yang diterbitkan SKP di daerah asal, SKP-nya itu mengikut sertakan kepala keluarga, maka kakak yang lama yang dengan nomor kartu keluarga yang lama itu ikut berpindah ke daerah tujuan, tetapi anggota keluarga yang tinggal di daerah asal itu harus dicetak kakak dengan nomor kakak yang baru. Ya, itu dasarnya acuannya ada di pasal 60
kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 23 bahwa nomor kartu keluarga itu melekat pada kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarganya ikut pindah, maka kakaknya itu nomor kakaknya ikut ke daerah tujuan. Tapi kalau kepala keluarganya tinggal di daerah asal, tetapi ada anggota keluarga yang pindah, nah nanti anggota keluarga ini yang punya nomor kakak baru di daerah tujuan, ya nomor kakak yang lama tinggal. Nah, Kadis Dukcapil akan mencabut ya daerah tujuan ini, KK, KTPL atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini tugas internalnya teman-teman Dinas Dukcapil ini, bahwa ada pemusnahan dokumen-dokumen invalid namanya.